bisikan yang namanya godaan kalau kita tanggapi menjadi fantasi. Bagaimana kita harus memutuskan urutan itu. Pertama kita akan lihat bagaimana ajaran gereja mengenai keberadaan setan. Karena pada zaman modern ini ada dua ekstrim. Ekstrim yang pertama mengatakan setan itu tidak ada. Kejahatan-kejahatan hanyalah merupakan perbuatan manusia. Dan setan hanya merupakan personifikasi dari kejahatan manusia. Itu ekstrim yang pertama. Ekstrim yang kedua, meskipun zaman modern orang masih bisa sangat apa-apa setan, apa-apa setan, apa-apa setan. Nah, gereja itu di tengah-tengah. Gereja mengakui adanya setan, tapi tidak semua kejahatan disebabkan oleh setan. Jadi di beberapa kejahatan itu manusia bertanggung jawab melaksanakan kejahatan itu, membuat kejahatan itu. Berarti kalau ada kejahatan kita tidak 100% bisa menyalahkan oh itu karena setan, tidak begitu juga. Nah, setan bisa disebut juga kuasa gelap, iblis, roh-roh jahat, itu hal yang sama. Kita ngomong tentang iblis, tentang kuasa gelap, kuasa jahat, roh-roh jahat, itu ngomong tentang setan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa memang ada setan dalam KGK 391. Dikatakan ada penggoda yang bertentangan dengan Allah. Artinya, menurut ajaran gereja Katolik yang bersumber dari Alkitab, lanjutannya mengatakan kitab suci dan tradisi melihat dalam wujud seorang malaikat yang jatuh yang dinamakan setan atau iblis. Artinya gereja mengajarkan setan itu pribadi. Dan penegasan di dalam KGK 391 jelas, mereka menjadi jahat karena kesalahan sendiri. Artinya apa? Pada saat diciptakan, mereka itu baik karena malaikat. Jadi pertanyaan apakah Allah menciptakan setan? Tidak. Yang diciptakan malaikat. Kemudian malaikat yang berdosa disebut setan. Ini persoalannya sama dengan manusia. Apakah Allah menciptakan manusia jahat? Tidak. Manusia baik yang diciptakan. Karena pilihan sendiri, karena kesalahan sendiri, itulah manusia bisa menjadi jahat, demikian juga malaikat. Kemudian dikatakan dalam KGK 394. KGK itu apa? Katekismus Gereja Katolik. Dikatakan kitab suci memberi kesaksian tentang pengaruh yang mencelakakan. Nah, pengaruh yang mencelakakan itu kita sebut dalam bahasa sehari-hari namanya godaan. Karena godaan itu memberi kita pengaruh dan pengaruh itu mencelakakan. Maka kita bicara mengenai godaan setan, godaan si jahat itu yang dikalimatkan dalam ajaran gereja namanya pengaruh yang mencelakakan. Bahkan dikatakan mencoba menyesatkan Yesus. Kita tahu saudara-saudari bahwa pada saat Sang Kristus berpuasa 40 hari 40 malam, penghulu setan yaitu iblis sendiri datang untuk memberikan pengaruh yang mencelakakan atau memberikan godaan kepada Sang Kristus. Kita tahu ada 3 godaan yang semuanya ditolak mentah-mentah oleh baginda junjungan kita Sang Kristus. Kemudian setan mundur. Dikatakan dalam Alkitab setan menunggu saat yang baik. Jadi sebenarnya setan mundur, tapi pada saat itu belum kalah total. Kekalahan total setan terjadi pada saat Sang Kristus mengalahkan kuasa maut. Tapi kok buktinya sekarang setan masih ada, Romo? Dalam arti masih melancarkan godaan dan serangan-serangan. Ini sebenarnya kekuatan-kekuatan terakhir setan untuk menuju pada kekalahannya secara final pada akhir zaman. Sebenarnya begitu. Tetapi meskipun ini tinggal sisa-sisa kekuatannya, setan masih sangat kuat. Karena apa? Mereka malaikat makhluk rohani murni. Maka ada godaan yang penuh tipu muslihat. Ini sangat jelas tertulis dalam ajaran gereja Katolik KGK 394. Jadi dikatakan yang paling banyak membawa malapetaka, ini gereja mengakui, justru yang paling banyak membawa malapetaka, membawa kerusakan di dunia ini adalah godaan yang penuh tipu muslihat. Kenapa gereja menyebut penuh tipu muslihat? Nanti di bagian belakang akan saya jelaskan. Karena setelah godaan ada 3 tahap lagi untuk sampai pada perbuatan jahat. Jadi sebenarnya godaan itu baru level yang pertama. Nanti ada level kedua, level ketiga, dan level keempat baru sampai pada aksi. Yang menyebabkan manusia tidak patuh kepada Tuhan. Perbuatan, tindakan, atau aksi, itulah yang kemudian membuat manusia tidak patuh. Maka godaan disebut tipu muslihat. Sebenarnya tindakan setan tidak hanya godaan.
Nanti kita akan lihat di bagian belakang, nanti akan saya jelaskan. Ada yang sifatnya langsung dan tidak langsung, yang paling berat sebenarnya kerasukan. Tapi kasus kerasukan itu jauh lebih sedikit dibandingkan godaan. Boleh dikatakan, gampangnya begini, seluruh manusia di dunia ini mengalami godaan. Hampir atau malah dikatakan semua manusia di dunia ini mengalami godaan. Kita ini mengalami godaan setan setiap hari, bahkan bisa berkali-kali dalam sehari. Tapi kerasukan kasusnya lebih sedikit. Maka gereja dengan keyakinan mengatakan yang paling membawa malapetaka karena jumlahnya yang masif. Sebenarnya godaan itu tingkat yang paling ringan dari serangan setan sebenarnya. Tingkat yang paling ringan dari serangan setan namanya godaan. Tingkat yang paling kuat itu namanya adalah kerasukan. Godaan berarti saya menggunakan bahasa Jepang, jelas dan gampang. Setan masih di luar kita. Jadi kita dan setan berjarak. Bahasa gampangnya, kita dibisikin oleh setan. Itu godaan. Tapi kalau kerasukan setan sudah masuk ke dalam tubuh kita, berarti sudah menyatu dalam diri kita, mengendalikan tubuh kita meskipun setan tidak bisa mengambil jiwa kita. Kecuali kita menyerahkan dengan sukarela dengan yang namanya dosa okultisme atau dosa mortal yang lain, terutama dosa penyembahan berhala. Jadi kalau ada orang kerasukan, itu sebenarnya tingkat paling berat, dan itu yang dikendalikan tubuhnya. Maka orang kalau kerasukan itu kehilangan kendali atas tubuhnya. Kalau godaan enggak. Godaan itu 100% kita masih punya kendali atas tubuh kita, atas jiwa kita, atas pikiran kita, atas emosi kita. Jadi sebenarnya godaan hanya sifatnya seperti kata-kata yang dihembuskan. Meskipun itu sifatnya spiritual ya. Bukan kita dengar melalui telinga, dalam arti telinga fisik, tapi katakanlah telinga batin. Itu yang mendengar godaan. Jadi hembusan kata-kata secara spiritual, setannya di luar kita. Itu godaan. Namun karena jumlahnya masif, pendek kata semua setan mampu melakukan godaan. Jumlahnya setan itu banyak nggak sih Romo? Banyak sekali jumlah setan. Semua setan mampu melaksanakan godaan kepada kita. Bahkan setan yang hierarkinya rendah sekalipun. Karena setan itu berpangkat, saudara-saudari. Tapi kalau untuk merasuki orang, tidak seluruh setan mampu. Karena setan-setan yang bahasa Jakartanya itu cemen, itu sulit untuk memasuki kita. Apalagi kalau pertahanan kita sangat kuat dan tidak membuka diri pada pintu-pintu setan. Itulah kenapa gereja mengatakan kita hidup di dalam peperangan rohani. Dan sebenarnya kenyataan hidup sehari-hari adalah peperangan rohani. Medan perangnya ada di mana sebenarnya? Medan perangnya di dalam jiwa kita. Sesungguhnya itulah yang terjadi. Sesungguhnya itulah yang terjadi. Roh Kudus menguatkan kita untuk memilih Allah. Demikian juga para malaikat bertempur untuk kita. Setan juga menghancurkan kita. Sehingga terjadi peperangan di mana kita harus memutuskan memenangkan siapa. Jadi peperangan rohani yang terjadi di dalam jiwa termasuk pada godaan tadi itu. Godaan itu termasuk peperangan rohani. Seluruh aktivitas setan menimbulkan peperangan rohani karena kuasa kebaikan juga melawan. Karena kita diciptakan baik, maka selalu kalau ada sesuatu yang jahat, spontannya kita lalu menolak sebenarnya. Tapi kemudian godaan makin dihembuskan sehingga timbul level yang kedua namanya fantasi. Setelah fantasi timbul yang berikutnya namanya intensi atau niat, baru kemudian aksi. Supaya Anda bisa menang atas setan atau lepas dari godaan setan, nomor 1, doakan doa Santo Mikael. Nomor 2, doakan doa Santo Mikael. Nomor 3, doakan doa Santo Mikael. Jadi ini mengacu pada pertempuran yang disebut dalam kitab Wahyu dari surga yang kemudian melebar sampai ke bumi itu. Nah, Santo Mikael tentu menggunakan kuasa Tuhan Yesus. Kalau kita baca doanya dan saya akan ucapkan terjemahannya nanti akan jelas. Santo Mikael malaikat agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon kiranya Allah menghardiknya, menghardik setan, dan engkau panglima pasukan surgawi dengan kuasa Allah. Tuhan Yesus Allah kita. Dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka iblis dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Nah ini tips yang pertama.
untuk Anda bisa lepas dari godaan. Kenapa godaan makin kuat, makin kuat, makin kuat? Benteng Anda runtuh. Benteng pertama adalah bentengnya Santo Mikael. Anda nggak pernah doa, bentengnya runtuh menjadi hancur dari awal. Maka bangun kembali benteng itu sehingga kuat, godaan setan paling kurang mental duluan. Nah, kuasa Yesus itu jelas sekali. Enyahlah iblis, kata Yesus. Dikatakan dalam Matius 4 ayat 10, ayat 11 ya dikatakan iblis meninggalkan dia. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan kuasa Yesus, ya jelas sekali bahwa Yesus selalu menang melawan iblis. Dalam banyak ayat di Alkitab, tidak pernah ada cerita Yesus kalah melawan iblis atau setan tertawa terbahak-bahak, itu tidak ada. Karena dia menang itu tidak ada. Beliau, Tuhan Yesus selalu menang, saudara. Maka kalau kita berlindung dalam nama Yesus, menggunakan kuasa Yesus, kita menang. Kita menang. Dan caranya menang juga dibantu dengan kuasa Yesus yang dijalankan oleh Santo Mikael. 1 Yohanes bab yang ketiga ayat yang 8 jelas sekali. Iya, maksudnya anak Allah Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kita juga harus mencontoh Sang Kristus bahwa sebagai manusia beliau dicobai. Jadi jangan membayangkan Yesus kan Allah Romo. Ya iya, tapi jangan lupa bahwa beliau adalah 100% Allah, 100% manusia. Karena beliau firman Allah yang menjadi daging. Artinya betul beliau adalah manusia sungguh-sungguh. Yang bisa punya potensi ikut godaan iblis. Jadi kita tidak pernah boleh membayangkan Yesus kan Allah sehingga pasti menang. Tidak, sisi kemanusiaan Yesus punya potensi salah. Bahwa kemudian beliau tidak melakukan salah, tidak mengikuti godaan iblis karena beliau melawan godaan itu sebagai manusia. Itulah kenapa kalau sebagai manusia Sang Kristus bisa menang, kita sebagai manusia juga punya potensi menang yang sama melawan godaan iblis. Karena beliau Sang Kristus memberi kita teladan, saudara. Memberi kita teladan. Beliau sungguh manusia. Maka ketika godaan 3 kali itu kemudian iblis kalah dengan godaannya, sebenarnya Tuhan Allah sedang mengatakan kepada kita, hai umatku, ini manusia Yesus, artinya sisi kemanusiaan yang punya potensi salah, mampu menangkal godaan. Berarti kamu semua juga mampu menangkal godaan. Berarti kita juga berkuasa atas iblis kalau menggunakan kuasa Yesus. Kuncinya untuk mengalahkan iblis itu ada dalam surat Yakobus 4 ayat 7. Ini kuncinya saudara-saudari. Ini perlu menjadi rema hari ini. Kalau Anda mau lepas dari godaan, remanya hari ini adalah ini. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Atau kalau kita mau disingkat, kalimatnya dipendekkan, tunduk kepada Allah, lawan iblis, iblis lari. Nah kalimatnya bisa kita pendekkan seperti itu ya. Tunduk kepada Allah, lawan iblis, iblis lari. Nanti Anda merem itu. Tunduk kepada Allah, lawan iblis, iblis lari. Maka untuk mengalahkan iblis, syarat pertama apa? Kalimat awal, tunduk kepada Allah. Jangan pernah tidak tunduk kepada Allah untuk melawan iblis, karena Anda akan mental, saudara. Anda hanya akan menang kalau tunduk kepada Allah. Jadi langkah pertama itu baru melawan iblis. Maka godaan setan hanya bisa dilawan dengan ketundukan kita kepada Allah. Dan dikatakan defendendos in prele itu ya maksudnya itu. Sehingga kita punya ketundukan kepada Allah. Malaikat Mikael tunduk kepada Allah atau enggak? Dia tunduk kepada Allah. Dan ketundukan kepada Allah itu konkretnya adalah kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Itu jelas dalam firman Tuhan pada surat Efesus pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, saudara. Supaya apa? Kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Konkretnya ini apa? Nah konkretnya dijelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya. Dikatakan pada ayat yang ke-13. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu senjata Allah? Ayat 14, kebenaran. Berarti Anda harus pegang kebenaran. Ketika Anda menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, Anda pasti kalah melawan iblis. Nomor 2, keadilan. Ketika Anda bisa berbuat adil. Nomor 3, kerelaan memberitakan Injil. Yang selanjutnya pada ayat yang ke-16 dikatakan perisai.
Perisainya apa? Yaitu segala doa dan permohonan. Nah, ayat 18 itu dikatakan segala doa. Kalau segala doa berarti juga termasuk doa-doa yang sudah menjadi tradisi suci atau ajaran dalam gereja Katolik. Tadi kembali kepada awal tadi, segala doa dan permohonan itu. Maka pertama saya mengutip awal lagi tadi itu, kembalikan doa Santo Mikael. Selanjutnya saya mau menguraikan apa yang menyebabkan kita kalah, saudara-saudari. Yang menyebabkan kita kalah dan kita tidak bisa lepas dari godaan iblis atau kita tidak menang melawan kuasa setan adalah yang disampaikan dalam firman Tuhan pada Lukas 8 ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang mendengar, telah mendengar. Berarti kan ini kita. Kita ini orang-orang beriman, perhatikan bahwa kalimat pertama, orang yang telah mendengarkan. Saudara, ketika Anda mengikuti misa, mendengar firman Tuhan kan Anda telah mendengarkan. Sekarang Anda juga mendengarkan saya, manis sekali. Mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Tapi dikatakan datanglah firman itu, datanglah iblis mengambil firman itu. Bagaimana cara iblis mengambil firman itu? Ada berbagai macam cara. Pertama adalah, begitu kita selesai, kita sudah dibelokkan pada urusan yang lain. Itu yang pertama. Sehingga apa yang kita dapat tadi tidak menjadi rema. Maka kebiasaan dalam persekutuan doa itu bagus sekali rema. Rema. Rema itu sebenarnya kalimat yang sama dalam bahasa Latin, meditatio sebenarnya. Dalam Lectio Divina, itu bukan kata yang baru, rema itu dalam bahasa Yunani. Kalau kita mau menggali tradisi gereja Latin, itu juga ada meditatio dalam Lectio Divina. Itu diulang-ulang. Satu kalimat ayat diulang-ulang. Contoh ketika kita mendapatkan firman, damai sejahtera aku berikan kepadamu, lalu itu kita ulang-ulang, kita meditasikan dalam banyak kesempatan, juga tidak selalu di dalam keadaan doa. Anda pulang dari gereja, kalau yang sudah misa langsung ya, sambil nyetir, ingat satu ayat tadi, kemudian dimeditasikan, meditatio diulang. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Atau dalam konteks kita tadi, surat Yakobus 4, pada ayat yang ke-7. Apa tadi? Tunduklah kepada Allah, lawan iblis, iblisnya lari. Tunduk pada Allah, ya, lawan iblis, apa? Iblisnya lari. Tunduk pada Allah, lawan iblis, iblisnya lari. Tunduk pada Allah, lawan iblis, iblisnya lari. Apapun caranya, apakah boleh ngerap seperti itu? Ya boleh-boleh saja, orang itu rema kok, meditasi kok. Kalau Anda memang senang ngerap, dirapkan ya boleh-boleh saja. Apapun caranya, pokoknya itu menjadi bagian dari kita sehingga jangan sampai iblis mencuri harta firman yang sudah kita dengar itu, saudara. Maka langkah yang kedua supaya lepas dari godaan iblis adalah Anda selalu punya meditatio. Anda selalu punya rema. Satu ayat saja. Setelah Anda dengar, Anda bawa pulang dan jangan beri kesempatan pada iblis untuk mencuri firman itu. Ini yang menyebabkan kita kalah ini sebenarnya. Yang menyebabkan godaan iblis menang kepada kita kalau kita sudah dengar dan kemudian tiba-tiba lepas karena ganti tema. Langsung memikirkan hal yang lain. Kan sebenarnya kalau kita beribadah kan seringkali, nah ini. Kalau orang Katolik beribadah itu terlalu membedakan begitu saja loh. Begitu keluar gereja ya sudah, dadah Tuhan saya tinggal di tabernakel ya. Gitu. Lalu sudah ganti tema gitu, ganti tema sudah ke mall sudah cari makanan. Apakah nggak boleh? Ya secara manusiawi boleh-boleh saja kita mencari hiburan jasmaniah gitu. Namun jangan terlalu membuat pembedaan mutlak antara peribadatan saat suci, saat teduh, saat yang sakral dengan saat sehari-hari. Orang terlalu membedakan karena terlalu fokus pada ayat yang mengatakan, kalau kamu doa, masuk kamar, kunci pintu, lalu kepada Allah yang tersembunyi, pada Bapamu yang tersembunyi. Apakah itu salah? Tidak. Tetapi ada cara yang lain, yaitu berdoa di dalam kesempatan kita melaksanakan kegiatan. Itu yang namanya tradisi Benediktin. Ora et labora. Kalau Anda tahu ora et labora, orang-orang yang menjadi rahib biarawan Benediktin itu mereka ora berdoa, labora bekerja.
Mereka bisa sambil mencangkul tanah, menanam apa, lalu kemudian merawat ternak. Mereka bisa sambil berdoa, menjadi meditasi, menjadi rema tadi. Orat labora ini penting juga. Sambil nyetir, tunduk kepada Allah, lawan iblis, yeay, iblisnya lari. Nah, itu sambil nyetir kan sebenarnya bisa. Anda bikin sambal bisa nggak seperti itu? Bisa. Sambil ngulek sambal tuh bisa, saudara. Tunduk pada Allah, lawan iblis, iblisnya lari. Wah, bisa, bisa. Apakah itu sebuah doa, Rama? Sebuah doa dalam konsep ora et labora tadi. Tidak selalu bahwa kemudian masuk ruangan, tidak selalu. Nah, pengertian-pengertian seperti ini penting sekali supaya membekali kita secara rohani sehingga kita mudah melawan iblis. Selanjutnya yang membuat kita kalah ada bisikan. Sebagaimana iblis lakukan pada hati Yudas Iskariot. Dikatakan iblis membisikkan. Jadi bisikan-bisikan itu yang kita dengar. Bisikan itu kan sebenarnya info-info yang dimasukkan kepada kita, gambaran-gambaran, yang sayangnya nanti kemudian kita tanggapi. Bisikan yang namanya godaan kalau kita tanggapi menjadi fantasi. Nanti di bagian selanjutnya akan saya jelaskan urutannya. Bagaimana kita harus memutuskan urutan itu. Intinya kita harus tinggal di dalam Yesus. Seperti gambaran yang diberikan Sang Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-6. Tinggal dalam aku. Akunya Yesus dalam gambaran pokok anggur. Karena tema kita, tema melawan iblis yang adalah peperangan, maka saya sedikit ubah gambarannya. Berarti gambaran Yesus salah ya tidak salah. Tapi saya sesuaikan. Tinggal dalam Yesus berarti seakan-akan tinggal dalam bentengnya Yesus Kristus. Kita harus di dalam. Kalau digambarkan peperangan, ini kan dunia peperangan ya, peperangan rohani ya. Gambaran yang paling bagus itu benteng. Yesus benteng. Maka kan ada Allah bentengku yang kuat. Ya itu konteksnya itu. Jadi tinggal dalam Yesus ya konteksnya di dalam benteng Allah. Bentengnya Yesus. Jangan pernah keluar. Konkretnya apa? Konkretnya jangan pernah membuka 4 pintu masuk setan. Ada 4 pintu masuknya, yaitu dosa. Begitu Anda dosa, Anda gampang diserang setan. Okultisme, luka batin, dan kutukan. Kuncinya Efesus 4:27 mengatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Sulit Romo. Romo sudah berhasil atau belum? Belum sayangnya. Tapi saya berusaha. Maka ayo kita berusaha bersama-sama. Karena saya masih daging dan darah, ya sama-sama dengan saudara-saudari semuanya. Kita berusaha sama-sama. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kuncinya apa tadi? Tunduk pada Allah, lawan iblis. Iblisnya ngacir, saudara. Jenis-jenis kekalahan. Nah, bagian ini kemudian nanti akan lebih fokus pada godaan. Kekalahan atau serangan setan yang membuat kita kalah itu ada 2. Yang pertama tidak langsung, itu godaan. Kenapa disebut tidak langsung? Karena yang memutuskan, yang melakukan kita sendiri. Setan tidak memberikan pengaruh apa-apa, dalam arti setannya di luar kita. Kita berjarak dengan setannya. Kalau yang langsung, setan sudah dalam bahasa kita sehari-hari, sudah nempel ke kita, sudah menyerang kita, juga bisa secara fisik, bahkan bisa masuk dalam diri kita. Investasi misalnya. Ini bukan investasi pakai V ya. Kalau pakai V itu investasi. Ini invest. Haunted. Ya, haunted. Nah, contohnya rumah yang dihantui, tempat-tempat angker. Nah, itu namanya investatio bahasa Latinnya. Obsesi ketika kita memikirkan fantasi-fantasi yang mempengaruhi emosi, mempengaruhi kejiwaan, itu obsesi. Fisik, ya tentu sudah menyerang fisik kita. Apakah setan bisa langsung menyerang fisik kita? Bisa. Yang berikutnya opresi, sudah menjadi penindasan. Sudah seakan-akan kita ditindas oleh setan, dan yang paling akhir namanya posesi. Possession. Posesif. Maka kalau ada orang pacaran posesif itu ya itu kayak setan, merasuki gitu. Nah, ini bukan persoalan lain, ini malah ngomong soal pacarannya. Tapi maksudnya itu akar katanya sama, possession, possessio, posesif ya, menguasai. Nah, dirasuki. Kita tidak ngomong tentang yang langsung ya, karena tema kita kan godaan. Maka kita ngomong yang tidak langsung. Nanti akan saya jelaskan godaan itu rutenya seperti apa, supaya Anda lebih mampu mengendalikannya. Dan lebih mampu punya trik-trik untuk melawannya.
Sebelumnya akan saya jelaskan kenapa kok setan tuh kurang kerjaan sih. Kenapa nyerang-nyerang kita gitu loh. Kita kan nggak ada urusan sama setan-setan. Kenapa setan-setan tuh nyerang kita mulu? Ada alasannya bro dan sis. Ini ada 3 alasan. Yang pertama karena punya maksud jahat. Mereka bisa menggunakan cara baik, tapi maksudnya jahat. Kalau Anda menjamu orang, Anda menyuguhi orang dengan makanan-makanan enak, itu kan caranya baik. Tapi kalau dalam makanan itu Anda taruh racun, kan maksudnya jahat. Itu gambarannya kira-kira. Jadi setan tuh maksudnya pasti jahat, meskipun caranya kadang-kadang baik. Anda bisa disuruh doa loh oleh setan. Digoda untuk makin getol, melayani Tuhan. Bisa. Tapi maksudnya jahat. Loh kok gitu Romo? Bisa. Karena setan tuh menyesuaikan godaannya dengan masing-masing orang. Orang yang malas doa tidak akan digoda untuk berdoa. Orang yang rajin berdoa tidak akan digoda malas doa. Karena memang dia rajin kok. Setan kalau untuk orang yang rajin doa malah ayo terus berdoa gitu godaannya. Lu kok malah bagus Romo? Iya, tapi maksudnya jahat. Yang berikutnya iri hati. Setan iri hati. Yang ketiga sombong karena kesombongan. Akan saya jelaskan masing-masing. Maksud jahat itu maksudnya apa? Mau membuat manusia menderita. Kalau manusia menderita, Bapa yang sangat menyayangi kita menderita. Karena kita adalah anak-anak kesayangan Bapa, saudara. Apapun yang disayangi oleh kita, contohnya kalau itu rusak kan kita sedih. Atau siapapun yang disayangi oleh kita, kalau seseorang itu menjadi sengsara kan kita sedih. Seorang mama atau seorang papa, orang tua lah gitu. Kalau anaknya sengsara kan sedih. Begitu pula Bapa surgawi kita. Jadi sebenarnya setan itu nyerang kita karena mereka urusan dengan Allah. Mau nyerang Allah langsung kan kagak berani bro. Allah terlalu besar. Maka nyerang kita yang cemen-cemen begini, supaya kalau kita menderita, Bapak kita mewek karena lihat kita menderita. Itu maksud jahat, itu maksudnya begitu. Iri hati itu maksudnya apa? Karena firman Allah menjelma menjadi manusia. Maka setan mempengaruhi manusia supaya penjelmaan firman Allah itu gagal. Dalam arti apa? Kan Yesus Kristus menjelma menjadi manusia, firman Allah itu supaya mengangkat kita ke surga kan gitu. Maka iri, loh kok manusia kok dibela-belain kayak gitu? Wah, gua hancurin nih. Iri gua nih. Dia diperhatikan kok gua enggak. Nah, kira-kira gitu. Sombong karena menyaingi Roh Kudus. Manusia ini kan baitnya Roh Kudus. Jangan lupa Saudara. Jangan lupa betapa agungnya kita, betapa agungnya badan kita, tubuh kita. Tidak tahukah kamu, kata Rasul Paulus, kamu adalah bait Roh Suci, bait Roh Kudus. Jadi bahasa gampangnya, Roh Kudus itu bisa berdiam dalam kita. Setan tuh sombong, gue juga bisa katanya. Emang lo doang roh, gitu. Roh Kudus maksudnya. Emang kamu saja yang bisa masuk dalam diri orang. Saya juga bisa. Saya akan buktikan. Kamu akan saya tendang keluar dari bait itu. Maksudnya manusia. Ini kata-kata setan. Dan akan saya gantikan. Gue gantiin lo di situ. Kira-kira gitu. Bahasa gampangnya gitu ya. Inilah kenapa kok setan itu kurang kerjaan nyerang kita. Maka mau menang melawan setan ya bebaskan diri dari ini. Kita jangan pernah punya maksud jahat kepada orang deh. Maksud jahat itu intensi loh. Kalau kemudian situasi tertentu membuat orang menderita itu lainnya. Apakah kita salah? Salah juga. Tapi lebih bersalah kalau kita punya maksud jahat. Membuat orang lain menderita. Ini cara kerja setan. 3 ini cara kerja setan. Punya maksud jahat, iri hati, dan sombong. Maka kalau kita mau menang melawan, lepas dari godaan setan, kita harus menghindarkan diri betul-betul dari 3 ini. Karena ini adalah modusnya setan. Maka kalau kita terjerat 3 hal ini, maka kita boleh dikatakan sudah ikut partai setan. Rombongan setan. Karena inilah cara kerja setan. Maka bebaskan diri dari ini. Jadi jangan pernah punya maksud jahat, saudara-saudari. Maksud jahat itu berarti kan kita sudah punya intensi membuat orang lain susah. Apapun itu ya. Dalam bisnis sekalipun, dalam karir sekalipun, jangan punya maksud jahat. Karena dengan itu kita langsung jatuh pada cengkeraman setan. Iri hati juga. Ini gampang sekali. Kalau manusia itu memang gampang sekali. Dia punya, wah nyanyinya bagus sekali ya. Wah tadi WL-nya keren. Wah gue nggak bisa ya. Wah apa gitu. Wah kok dia begini kok saya enggak gitu.
Iri hati bisa dieliminir kalau kita tahu potensi diri kita. Ya, kalau kita nggak tahu potensi diri kita, maka kita gampang sekali, ya boleh dikatakan gampang sekali iri hati. Lalu sombong. Jangan sampai menjadi sombong, merasa bisa apa-apa. Karena pada dasarnya kita ini rapuh sekali, saudara. Dan pandemi corona ini menyadarkan kita bukan apa-apa. Puji Tuhan, bukan saya bersyukur atas corona, tentu tidak ya. Tapi bahwa ada beberapa blessing in disguise, termasuk salah satunya kalau kita bisa ngobrol seperti ini, secara jarak jauh, katekese, pengajaran firman, kan nggak ada corona dulu sulit dilakukan atau belum lazim atau nggak ada seperti ini. Sekarang kita dapat melakukan seperti ini. Blessing in disguise. Yang nomor dua, sesungguhnya kalau kita refleksikan, ya boleh dikatakan kita ini kok bukan apa-apa ya. Manusia ini kan peradaban, wah hebat, keren, teknologi apa. Sama, ya barang kecil nggak kelihatan namanya virus. Virus itu makhluk hidup juga bukan, benda mati juga bukan, nggak jelas. Hancur seluruh peradaban manusia coba. Sedunia loh, sedunia loh. Ekonomi hancur, apapun hancur. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Jadi sebenarnya peristiwa pandemi corona ini menyadarkan kita, kayaknya manusia itu keren sekali, ternyata bukan apa-apa. Sungguh-sungguh ini, sungguh-sungguh. Hanya kadang-kadang kita sok kepedean bahwa kita ini mampu melakukan segala macam segala hal gitu. Kepedean kita ini sebagai manusia ini kadang-kadang kita kelewat pede gitu. Nyatanya dengan lucu kan? Peradaban kita, teknologi kita canggih, luar biasa kan kita sudah sampai ke bulan, apapun kita bisa lakukan. Virus itu bisa apa sih? Kok kita bisa pontang-panting seperti ini dan kocar-kacir seperti ini, coba gimana? Mau sombong kayak apa kita ini? Nah itu. Maka bebaskan dari tiga ini kalau Anda mau menang. Jangan pernah punya maksud jahat pada orang. Jangan iri hati dan jangan sombong. Apapun prestasi Anda kiranya tetap rendah hati. Tidak merasa hebat, lebih hebat dari orang lain. Karena kerendahan hati itu bahasa Latinnya humilitas. Humilitatis. Akar katanya humus. Jadi kalau Anda rendah hati, Anda seperti humus. Apapun yang ditanam di humus tumbuh. Karena humus tanah yang subur. Jadi perkembangan rohani dan melawan setan, Anda harus landasi dengan humus. Humilitatis, kerendah hatian. Karena apapun kalau kita rendah hati tumbuh. Apapun tumbuh. Keutamaan-keutamaan yang lain harus didasari pada itu. Selanjutnya yang bagian ini tidak terlalu penting saya lewatkan. Yang bagian terakhir bagaimana menang atas godaan setan. Ini bagian yang akan saya khusus ngomong tentang godaan. Supaya Anda juga lebih memahami godaan itu gimana sih cara kerjanya. Kalau kita pahami cara kerjanya, wah gue tahu nih setan. Gue udah tahu nih cara kerja lu nih. Gue putus di sini. Nah gitu. Yang tidak langsung godaan yang paling mematikan karena banyaknya jumlah tadi itu. Kita akan lihat seperti apa. Ada 4 level atau 4 tahap dari godaan sebenarnya. Jadi kita akan kalah kalau mengikuti level demi level itu. Taraf demi taraf itu kalau kita ikuti kita kalah. Tapi kita tidak akan kalah kalau kemudian kita bisa memutus mata rantainya. Seperti kita bisa putus mata rantai corona. Ini. Yang pertama adalah terjadi godaan. Nah pada saat terjadi godaan, kemudian kalau godaan itu kita tanggapi muncul fantasi-fantasi. Level kedua. Kita sudah mulai memikirkan. Nah kalau kita sudah mulai memikirkan itu, setan makin menghembuskan. Memberikan keindahan-keindahan. Nanti kalau kamu lakukan akan ini loh. Jadi seakan-akan janji-janji manis-manis yang hebat-hebat atau reward kalau kamu melakukan yang saya sampaikan kata setan ya. Kamu akan begini lalu menjadi fantasi. Awalnya itu godaan lalu muncul fantasi. Kalau sudah fantasi niat. Kalau sudah niat maka aksi. Jadi sebenarnya untuk sampai pada aksi ada 2 langkah lagi. Fantasi dulu baru niat. Tidak pernah godaan langsung aksi itu nggak pernah. Karena memang levelnya itu begini. Dari godaan muncul fantasi. Dari fantasi muncul niat.
atau intensi. Dari intensi atau niat muncul aksi. Tidak pernah godaan langsung, itu nggak pernah. Maka untuk dapat menang saudara-saudari, kita harus memutus mata rantai yang pertama. Begitu godaan, bunuh itu. Jangan biarkan menjadi fantasi. Fantasia. Karena yang sangat mematikan itu fantasia. Di bagian fantasi ini, kita diberi janji-janji, khayalan-khayalan oleh setan. Indah-indah semua. Seakan-akan hadiah di depan kalau kita mau melakukan itu. Bagus loh, indah loh. Kita akan lihat bagaimana satu contoh ya, saya memberi satu contoh supaya kita bisa membayangkan bagaimana prosesnya. Saya beri contoh yang umum lah, ini kan karena umum orang menikah, ya saya beri contoh tentang dunia perkawinan lah ya. Yaitu dari Matius 5 ayat 28. Aku berkata kepadamu, kata Yesus ini, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Perhatikan menginginkannya. Menginginkan itu sudah di mana? Sudah intensi sebenarnya. Jadi kenapa Tuhan mengatakan itu sudah bersinah? Karena kita sudah masuk level ketiga. Kalau sudah menginginkan itu berarti sudah niat. Berarti sudah masuk level 3. Maka tinggal dikit lagi menjadi aksi, maka Tuhan katakan dia bersinah. Dalam arti sudah gawat, karena itu sudah melampaui fantasi. Sudah menginginkan di situ berarti sudah melampaui tahapan fantasi yang wah nanti kalau gua teruskan begini, keindahannya begini, begitu. Orang kalau digoda untuk tidak setia pada pasangan kan begitu. Ah, tiap hari gua sama si Bayu ini katanya ya. Emangnya gua kurang cantik apa? Bayu makin lama makin itu makin jelek. Bosen. Fantasi. Kalau dengan itu si Alex, handsome. Wah, keren. Lalu fantasi muncul. Wah, betapa indahnya kalau berpasangan sama si Alex. Makin dikuatkan lagi oleh setan fantasi itu. Lalu ada niat, cari nomor WhatsApp-nya, cari kontaknya, IG-nya, IG-nya. Lalu kita tahu yang terjadi. Dan itu contohnya muncul dalam 2 Samuel pasal 11. Cerita mengenai Raja Daud. Ini sebenarnya penekanan atau rincian dari yang disampaikan baginda Yesus dalam Injil Matius. Itu sudah terjadi di perjanjian lama. Sebenarnya ketika baginda Yesus mengatakan, kalau menginginkan perempuan lalu sudah zina. Itu ada referensinya di perjanjian lama. Yaitu cerita Raja Daud. Tentu ini nggak hanya perempuan, ini bisa dibalik loh ya konteksnya. Jadi kalau ada perempuan memandang laki-laki sama. Ini jangan diartikan ini sifatnya gender, enggak. Ini laki-laki juga ya. 2 Samuel 11 ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Sotoh itu balkon. Tampak kepadanya dari atas balkon itu, seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lihat bahwa sebenarnya Daud tidak mengintip orang mandi ya. Dikatakan tampak kepadanya. Lalu ini muncul godaan. Jadi itu taraf pertama, godaan. Kalau seandainya Daud tampak itu kan terlihat nggak sengaja. Pada saat lihat, kan gitu. Lihat muka saya nih. Pada saat lihat kan, apa yang bisa dilakukan? Kan pertama bisa mengalihkan pandangan. No. Atau bisa, indah sekali. Itu godaan, lalu kemudian kita bisa memilih. Memfantasikan itu atau tidak. Daud memilih memfantasikan. Karena dia kemudian jatuh pada fantasi, maka ayat yang ketiga dikatakan, lalu Daud menyuruh orang bertanya. Kalau orang bertanya, dia sudah ada fantasi tertentu dengan perempuan yang sedang mandi itu. Padahal tadi hanya tampak, berarti itu godaan. Tapi ayat 3 Daud bertanya. Tolong kamu tanya itu, selidiki siapa perempuan itu. Berarti dia sudah ada fantasi tertentu. Saya tidak akan memfantasikan, nanti Anda pikir saya memfantasikannya. Tapi Anda bisa bayangkan sendirilah ya. Daud memfantasikan, apapun itu. Anda sudah tahulah kira-kira yang saya maksudkan. Selanjutnya pada ayat 4 dikatakan, kemudian muncul intensi atau niat. Karena dikatakan Daud menyuruh orang mengambil perempuan itu. Sudah berniat. Lalu niatnya terjadi, perempuan itu datang. Sebenarnya sampai di sini Daud masih punya pilihan. Ini kan baru datang. Dia sudah sampai pada tahap yang ketiga, tapi dia masih bisa regret, mundur lagi. Di setiap tahap, kita selalu bisa mundur lagi. Maka, cara melawan godaan sesungguhnya adalah
Kalau sudah Anda maju tahap kedua atau ketiga, mundurlah terus, mundur lagi. Jangan sampai menjadi aksi. Fantasi bunuh fantasinya, mundur sehingga godaan tetap godaan dan kita abaikan. Daud sebenarnya selalu masih punya pilihan. Perhatikan bahwa Daud mengambil, lalu perempuan itu datang. Pada saat perempuan itu datang, saudara, Daud masih punya pilihan loh. Waduh, kok sudah menjadi niat ya? Sudah berniat kan? Perempuan datang lalu Daud mengambil, niatnya apa? Ya jelaslah. Niatnya kan mau digituin gitu. Lalu Daud tidur dengan dia. Wah gagal dia. Lalu betul dari niat atau intensi itu menjadi aksi. Ah selesai saudara. Maka saudara, kuncinya dipotong sebelum menjadi fantasi. Dan jangan difantasikan apa-apa yang menjadi godaan itu. Wah, kalau saya ambil kesempatan itu, wah kan nanti begini, begini, begini. Tidak hanya soal berzina loh ya ini ya. Tidak hanya soal selingkuh ini. Ini saya ambil contoh karena memang di dalam Alkitab jelas ada ayatnya. Dan fenomena sekarang ini kan gampang sekali orang mengalami seperti itu. Maka diputus dalam godaan sehingga tidak menjadi fantasi, tidak menjadi niat, dan tidak menjadi aksi. Semoga beberapa hal yang ini dapat kita petik ya. Pertama tadi itu jangan lupa remanya tunduk pada Allah, lawan iblis dia akan lari. Bagaimana tunduk kepada Allah? Pertama kita aktifkan kembali doa Santo Mikael. Tadi itu jangan lupa dalam kitab Wahyu malaikat Mikael berperang maka kita aktifkan kembali doa kepada Mikael. Dan hindari 3 tadi itu jangan lupa. Tadi yang 3 saya katakan kepada saudara-saudari, apa tadi? Masih ingat ini? Jangan punya maksud jahat, jangan iri hati, jangan sombong. Karena 3 hal ini menjadikan dosa Anda berkembang biak dari 3 ini. Kan itu cara kerja setan. Lalu yang ketiga tentu saja kita harus memutus rantai, 4 rantai atau level dari godaan sampai aksi pada bagian pertama. Sehingga godaan itu mati, jangan sampai jadi fantasi, apalagi niat dan aksi. Semoga dapat memberikan kita inspirasi. Jangan lupa rema hari ini. Tunduk pada Allah, lawan iblis, iblis akan lari. Shalom alaikum.